Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, yang paling sempurna selain memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita yang masih ada di bumi ini masih dapat menghela nafas, masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Andai kata kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah sebagaimana ranting pohon kita jadikan pena, dedaunan kita jadikan buku, air di laut kita jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan bisa dapat menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengapa ketika disebut namanya Nabi, hendaklah kita serentak memujakannya, memuliakannya dengan menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam alaihissalam pernah berkata kepada anaknya, yaitu Syits, wahai anakku, kelak akan ada umat akhir zaman, umat-umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur mereka pendek-pendek, ibadah mereka sedikit. Apabila mereka melakukan dosa, Allah akan menutupi dosanya, dan apabila mereka bertobat, maka Allah akan segera mengampuni tobatnya. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, satu kali berbuat dosa, dikeluarkannya aku dari surga. Di mana Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun materi kultum yang insyaallah yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yakni yang berjudul yaitu tanda-tanda orang munafik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika berbicara tentang munafik adalah sifat yang sangat tercela, yang sangat dibenci di dalam Islam. Karena orang munafik tak ubahnya seperti musuh dalam selimut. Munafik adalah bagaikan musuh yang di dalam selimut. Kenapa? Karena orang munafik itu menampakkan imannya. Mereka suka memamerkan imannya di luar, sedangkan akan tetapi sebenarnya dia ingkar terhadap apa yang ada di dalamnya. Mereka menampakkan bahwasannya mereka beriman, tetapi pada hakikatnya, pada aslinya mereka hanya sering berbuat maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqina thalathun idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza thumina khan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berbicara, mereka dusta. Apabila ia berjanji, mereka ingkar. Dan apabila ia dipercaya, ia akan berkhianat. Hadis riwayat Syaikhoni. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Tiga sifat yang tercelah itu sangatlah merugikan pribadi, sangatlah merugikan bagi diri kita sendiri dan pelakunya, bahkan terhadap orang lain. Karena orang munafik adalah orang yang bermuka dua, lahirnya kelihatan baik tetapi hatinya busuk, manis di bicaranya, manis di mulutnya, elok tampilannya, seakan-akan mereka adalah teman kita, tetapi sahabat kita, saudara kita, padahal mereka adalah musuh besar bagi kita. Hadirin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai umat muslim, kita harus selalu waspada terhadap tipu daya mereka. Jika tidak, maka tipu daya mereka akan dapat menghancurkan umat Islam itu sendiri. Karena lebih mudah untuk membunuh musuh yang bersenjata daripada membunuh orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah dan suka menari di atas penderitaan orang lain. Sehingga ada kesamaan, yaitu dalam bahasa Arabnya al-kadhibu adalah dusta. Sehingga sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal ghibah?" Apa yang dimaksud dengan ghibah? Lalu Rasulullah mengatakan, ghibah adalah apabila engkau menceritakan temanmu tetapi itu benar. Lalu sahabat Rasulullah kembali bertanya, bagaimana jika aku menceritakan saudaraku namun kenyataannya yang ia lakukan? Lalu sahabat Rasulullah mengatakan, jika engkau menceritakan saudaramu tetapi itu benar, maka engkau termasuk al-ghibatu, yaitu gosip. Tetapi apabila engkau menceritakan temanmu tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka engkau termasuk golongan al-kadhibu, yaitu berdusta. Nah, inilah orang-orang yang termasuk golongan-golongan tanda-tanda orang munafik, yaitu apabila ia berbicara namun tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama menghindari daripada sifat-sifat tanda-tanda orang munafik ini. Yaitu yang pertama adalah apabila mereka berbicara namun ia berdusta. Lalu yang kedua adalah apabila mereka berjanji tetapi ingkar. Dan ketiga adalah apabila mereka dipercaya namun berkhianat. Marilah kita bersama-sama mengembalikan diri kita kepada Allah dengan menjauhi segala larangan-larangannya dan mengerjakan segala perintah-perintahnya. Akhir kata, mungkin ini saja yang sempat kami bawakan. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.